Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan berdiskusikan dividen dari saham ADMF atau PT Adira Dinamika Multifinance Tbk untuk tahun buku 2024. Simak video pembahasan ini sampai selesai dan like video ini jika kalian suka dengan konten seperti ini. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 26 Februari 2025. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance yang berkode saham ADMF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan non-bank terbesar dan terpercaya di Indonesia. ADMF didirikan pada tanggal 13 November 1990, yang berarti lebih dari 34 tahun yang lalu, dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal berdirinya, ADMF berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. ADMF melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. ADMF melakukan IPO pada 31 Maret 2004, dan Bank Danamon atau BDMN menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance atau ADMF. Saat video ini dibuat, ADMF memiliki market cap sebesar 9,1 triliun. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan sahamnya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pemegang saham utama dan pengendali ADMF adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau BDMN dengan kepemilikan 92,07%. Dan Bank Danamon dimiliki oleh Mitsubishi UFJ Financial Group melalui MUFG Bank dengan kepemilikan 92,47%. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance atau ADMF menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan grup keuangan terbesar di Jepang dan salah satu dari 10 bank terbesar di dunia. Dan pemegang saham ADMF lainnya adalah publik sebesar 7,93%. Kemudian yang kedua mengenai laporan keuangan kuartal 4 2024. Total aset ADMF saat ini sebesar 32,5 triliun, naik 1,58 triliun atau 5,10% dari tahun sebelumnya yang sebesar 31 triliun. Sedangkan liabilitas ADMF saat ini sebesar 21 triliun, naik 1,13 triliun atau 5,72% dari tahun sebelumnya yang sebesar 19,8 triliun. Sementara itu, ekuitas ADMF saat ini sebesar 11,5 triliun, naik 443 miliar atau 3,99% dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,1 triliun. Kemudian pendapatan dan laba ADMF. Total pendapatan ADMF sebesar 9,98 triliun, naik 481 miliar atau 5,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,5 triliun. Sedangkan laba bersih tahun berjalan ADMF kuartal 4 2024 ini sebesar 1,4 triliun. Laba ini turun 537 miliar atau 27,64% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,94 triliun. Kenapa laba ADMF turun? Padahal total pendapatannya naik 481 miliar atau 5,07%. Dikarenakan video ini cuma membahas prediksi dividennya saja, maka silakan analisa sendiri penyebab turunnya laba ADMF. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan historis dividen ADMF. Pada annual reportnya, ADMF memiliki kebijakan pembagian dividen tunai minimal 20% dari laba bersih. Akan tetapi, dalam historis 4 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun buku 2020 sampai 2022, ADMF membagikan dividen dengan dividen payout ratio sebesar 50%. Gambar pada layar artinya tahun 2021 merupakan pelaksanaan pembagiannya, yang merupakan dividen dari tahun buku 2020. Begitupun seterusnya. Jadi, tabel tersebut merupakan tahun buku 2020 sampai dengan 2022. Untuk tahun buku 2023 alias 1 tahun sebelumnya, ADMF membagikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp972 per lembar. Jika kita hitung dengan EPS ADMF tahun buku 2023 yang sebesar Rp1.944,05, maka dividen payout ratio ADMF sebesar 50%, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, mari kita hitung dividen ADMF berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan dividen payout ratio sebesar 50%.
Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mari kita memprediksikan atau memproyeksikan besaran dividen ADMF tahun buku 2024. Pertama, mari kita deskripsikan variabel yang akan dipakai apa saja. Seperti laba bersih ADMF tahun buku 2024, total lembar saham ADMF, saham treasury, jumlah saham ADMF yang beredar, prediksi dividen payout ratio ADMF, dan harga saham ADMF saat ini. Oke, mari kita hitung. Pertama, berapa laba yang akan dibagikan ADMF? Rumusnya adalah total laba bersih ADMF tahun buku 2024 dikalikan dengan prediksi dividen payout ratio ADMF. Jadi perhitungannya 1,4 triliun rupiah dikalikan dengan 50%. Hasilnya adalah 703 miliar rupiah laba yang akan dibagikan ADMF sebagai dividen. Selanjutnya, berapa DPS atau dividen per share ADMF? Rumusnya adalah laba yang dibagikan tadi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi perhitungannya 703 miliar rupiah dibagi dengan 1 miliar lembar. Hasilnya adalah 703,32 rupiah dividen per share ADMF. Dan yang terakhir, berapa dividen yield ADMF? Rumusnya adalah dividen per share tadi dibagi dengan harga saham ADMF. Jadi perhitungannya 703,32 rupiah dibagi dengan 9.100 rupiah. Hasilnya adalah 7,73% dividen yield ADMF. Jadi dapat disimpulkan nih, laba ADMF yang akan dibagikan sebagai dividen berdasarkan hasil perhitungan tadi adalah sebesar 703 miliar rupiah. Sedangkan nominal dividen per share-nya sebesar 703,32 rupiah. Dan untuk dividen yield-nya sebesar 7,73% di harga saat ini yang di 9.100 rupiah. Oh iya, pada 14 Februari 2025 kemarin, ADMF telah mengumumkan akan menyelenggarakan RUPST pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 nanti. Jadi mari kita tunggu besaran pasti dari dividen yang akan dibagikan setelah disetujui pada RUPST nanti. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai prediksi dividen ADMF tadi? Dan apakah kalian suka dengan konten seperti ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan mengenai prediksi dividen ADMF atau Adira Finance. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Silahkan berdiskusi di kolom komentar atau request pembahasan saham di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.